semuanya, perkenalkan nama saya Betania Elvira Makamban dengan NIM 4524-091040. Saya dari program studi psikologi Angkatan 24 kelas D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan juga santun. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam materinya. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial. Patuh pada aturan sosial menurut saya adalah bagaimana cara kita menaati dan menghormati norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana yang kita tahu di negara ini memiliki 4 norma. Yang pertama, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Baik, saya akan menjelaskan apa itu norma agama. Norma agama adalah aturan atau pedoman moral yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh para penganutnya. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aspek penting dalam interaksi sosial yang memengaruhi bagaimana kita berperilaku, berbicara, dan juga berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati dan juga setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang kita tahu juga, kita sebagai mahasiswa pasti memiliki aturan di dalam kampus, yaitu yang pertama menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, dan juga yang kedua menjaga kebersihan. Saat menggunakan lift, kita lebih mendahulukan yang ingin keluar dari dalam lift, dan juga menghormati yang ada di sekitar kita seperti dosen, teman-teman, dan juga staf serta orang yang lebih tua dari kita. Baik, materi berikutnya akan kita bahas tentang sadar diri. Sadar diri adalah kemampuan individu dalam mengenali dan memahami dirinya, yaitu dengan memahami sifat, watak, emosi, cara pandang, dan juga cara berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, ketika seseorang merasa takut saat menghadapi ujian dan ia menyadari bahwa dalam kecemasannya itu ada rasa takut gagal. Dengan kesadaran diri, dia bisa mengambil langkah untuk mengelola kecemasannya, yaitu dengan berlatih dan juga mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ujian, karena ia tahu penyebab dari dampak kecemasan tersebut bagi dirinya. Berikut ada beberapa aspek tentang kesadaran diri. Yang pertama, kesadaran diri emosional. Ini adalah kemampuan untuk mengawali dan memahami emosi yang akan kita rasakan, seperti marah, cemas, senang, atau sedih. Individu yang sadar secara emosional dapat mengidentifikasi perasaan mereka dengan lebih jelas dan memahami apa yang memicunya. Misalnya, jika seseorang merasa marah, ia bisa mengenali bahwa kemarahannya ini disebabkan oleh ketidakadilan yang ia alami, dan ini membantu mereka untuk merespon dengan cara yang lebih terkendali dan juga bijaksana. Yang kedua, kesadaran sosial. Selain kesadaran terhadap diri sendiri, kesadaran diri juga mencakup kemampuan untuk membaca situasi sosial dan memahami perasaan orang lain. Ini meliputi empati dan juga kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Misalnya, seseorang yang sadar sosial akan bisa merasakan ketegangan dalam percakapan atau memahami kebutuhan orang lain, bahkan ketika tidak diungkapkan secara eksplisit. Yang ketiga, kesadaran kognitif. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang pola pikir kita sendiri. Apakah kita cenderung berpikir positif atau negatif? Apakah kita sering membuat asumsi atau penilaian yang mungkin tidak akurat?
Kesadaran kognitif mengarah pada refleksi diri yang mendalam tentang bagaimana kita memproses informasi dan bagaimana ini memengaruhi keputusan serta perilaku kita. Yang keempat, tentang kesadaran akan nilai dan tujuan. Kesadaran diri juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai pribadi dan juga tujuan hidup kita. Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang konsisten dan siapa kita dan apa yang kita anggap penting. Misalnya, seseorang yang menyadari bahwa keluarga adalah nilai yang paling penting baginya, mungkin akan membuat keputusan hidup yang mendahulukan waktu bersama keluarga dibandingkan dengan pekerjaannya. Yang terakhir, refleksi diri. Kesadaran diri juga melibatkan kemampuan untuk melakukan evaluasi diri secara jujur. Ini bukan hanya tentang mengenali perasaan atau pola pikir yang ada, tetapi juga tentang merenungkan pengalaman dan hasil dari tindakan kita. Kemudian menggunakan informasi itu untuk memperbaiki diri di masa depan. Nah, tentang kesadaran diri memiliki juga manfaat. Yang pertama, pengelolaan emosi. Dengan kesadaran diri, kita dapat lebih baik mengelola emosi kita sehingga tidak mudah terjerumus dengan reaksi impulsif. Yang kedua, tentang keputusan yang lebih baik. Kesadaran diri membantu kita memahami apa yang kita inginkan dan mengapa kita menginginkannya, yang membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, hubungan yang lebih sehat. Dengan memahami diri sendiri, kita juga lebih mampu memahami dan berempati dengan orang lain, yang bisa memperkuat hubungan impersonal kita. Yang terakhir, pertumbuhan pribadi. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas diri, mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki. Baik, pembahasan ketiga tentang demokratis. Demokratis adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, keputusan-keputusan politik dan pemerintahan dibuat oleh warga negara melalui proses pemilihan umum atau bentuk partisipasi lainnya yang sah. Prinsip dasar demokrasi meliputi kebebasan individu, kesetaraan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek yang ada dalam demokratis. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan melalui pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya. Yang kedua, kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Baik keputusan politik tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, dan juga status sosial. Yang ketiga, tentang kebebasan berpendapat. Di dalam sistem demokrasi, warga negara bebas menyampaikan pendapatnya, kritik, dan saran tanpa takut akan represali dari pemerintah. Yang berikut, perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi melindungi hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum diterapkan secara adil kepada semua orang tanpa pandang bulu dan tidak ada yang berada di atas dan juga termasuk pejabat pemerintah. Yang berikut, ciri-ciri sistem demokratis. Yang pertama, pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu diadakan secara teratur untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintah. Pemilihan ini harus bebas dari kecurangan dan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berkompetisi. Yang kedua, pluralisme. Dalam demokrasi, berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda dihormati dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah yang demokratis harus terbuka dalam pengambilan keputusan dan juga bertanggung jawab kepada rakyat. Masyarakat dapat mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah. Yang terakhir, pemisahan kekuasaan. Biasanya ada pemisahan antara eksekutif dalam kurung pemerintah, legislatif dalam kurung parlementer,
dan juga yudikatif dalam kurung peradilan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu institusi. Yang terakhir tentang tantangan dalam sistem demokratis. Yang pertama, polarisasi sosial dan politik. Perbedaan ideologi yang tajam di antara kelompok-kelompok masyarakat bisa mengarah pada ketegangan sosial dan politik yang mengganggu stabilitas demokrasi. Yang kedua, populisme. Pemimpin yang menggunakan pendekatan populis dapat mengeksploitasi ketidakpuasan rakyat untuk memperoleh dukungan, namun seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demokrasi bertujuan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, dalam praktiknya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi masih bisa terjadi, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Dan yang berikutnya, disinformasi dan berita palsu. Dalam era digital, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat merusak pemahaman rakyat dan mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik secara negatif. Nah, jadi kesimpulan tentang demokratis adalah sebuah sistem yang menjamin bahwa semua individu memiliki hak yang setara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Dalam praktiknya, demokrasi melibatkan proses yang kompleks dan penuh tantangan, tetapi tetap menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang paling dihargai karena kemampuannya untuk menjaga kebebasan individu dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Baik, pembahasan terakhir yaitu tentang santun. Santun adalah sifat atau perilaku yang menunjukkan rasa hormat, sopan, dan perhatian kepada orang lain. Orang yang santun selalu berusaha untuk menjaga kesopanan dalam interaksi sosialnya, memperlakukan orang lain dengan baik, dan menghindari perilaku yang dapat menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Sikap santun bukan hanya terkait dengan ucapan atau tindakan, tetapi juga mencakup sikap mental dan kesadaran untuk menghargai orang lain. Ciri-ciri orang yang santun yaitu yang pertama, sopan santun dalam berbicara. Orang yang santun selalu berbicara dengan bahasa yang lembut dan tidak kasar. Ia memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghindari ucapan yang bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Orang santun mampu mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian meskipun ia tidak selalu setuju. Ia tidak terburu-buru menghakimi atau memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan empati. Seseorang yang santun dapat merasakan perasaan orang lain dan menunjukkan empati. Misalnya dengan membantu orang yang sedang kesulitan atau memberi perhatian ketika seseorang membutuhkan dukungan. Yang keempat, memiliki etika sosial. Santun juga berarti mengikuti norma dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Ini mencakup cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku dalam berbagai situasi sosial seperti di tempat kerja, di sekolah, atau dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, toleransi dan menghargai perbedaan. Orang yang santun dapat menghargai perbedaan pendapat, budaya, agama tanpa merendahkan orang lain. Nah, ada juga santun dalam berbicara. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lembut. Orang yang santun akan memilih kata-kata yang halus, tidak kasar dan menyinggung orang lain. Misalnya menggunakan kata-kata seperti tolong, maaf, terima kasih, dan juga permisi, menunjukkan rasa hormat. Yang berikut, menghindari menyela pembicaraan. Ketika orang lain sedang berbicara, orang yang santun akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menyela atau berbicara terlalu keras. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tidak menggunakan bahasa yang menghina. Menghindari ucapan atau kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain, misalnya kata-kata yang mengejek, menghina, dan juga merendahkan. Jadi, kesimpulan tentang santun adalah sifat yang penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh rasa hormat antar individu. Sikap santun tidak hanya tercermin dalam tindakan dan ucapan, tetapi juga dalam cara kita memandang dan menghargai orang lain. Dalam berbagai situasi, menjadi orang yang santun akan membantu membangun kepercayaan, memperkuat ikatan sosial, dan juga menciptakan suasana yang positif.
Nah, itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan juga santun. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, melainkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf jika sepanjang video ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.